نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل على سيدنا محمد الهادي البشير صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق عنا بها أبواب التعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata-kata yang paling pantas untuk kita ungkapkan dengan lidah kita melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang telah mengadakan kita. Ialah pula yang selama ini memberikan kepada kita makan dan minum. Ialah pula yang selama ini membiarkan kita bernafas lega meskipun kita bermaksiat kepadanya. Ialah yang selama ini membiarkan kaki kita menginjak masjid atau rumahnya yang suci meskipun kita berlumur dosa, ma'asyiral hadirin. Ialah yang selama ini menyayangi kita. Ialah yang selama ini merahmati kita. Ialah yang selama ini menganggap perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan adalah hal kecil di hadapan rahmatnya yang begitu luas. Hadirin rahimakumullah, dosa yang kita lakukan teramat kecil di hadapan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekotor apapun diri kita hadirin, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekeji apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, meskipun tidak ada yang mengetahui melainkan Allah, ketahuilah hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan tetap sudi mengampuni dosa-dosa tersebut selagi kita mau mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Selagi kita mengaku salah di hadapan Allah, selagi kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh penyesalan, dengan lidah yang beristighfar meminta ampun kepada Allah, dengan hati yang hancur, dengan hati yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, jikalau ajal menjemput, jikalau Allah matikan kita, jikalau Allah hentikan nafas yang selama ini kita rasakan dengan lega hadirin, ketika itu masih ada satu saja daripada dosa yang pernah kita lakukan, maka satu dosa tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyerumuskan kita ke dalam jurang api neraka, wal'iyadzubillah. Andai kata
masih tersisa satu saja belum diampuni oleh Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika ajal menjemput, maka satu dosa tersebut, hadirin, sudah sangat cukup untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka yang penuh siksa, wal'iyadzubillah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita meminta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di malam yang kita lalui ataupun di siang yang kita lalui, hadirin. Marilah kita bertobat kepada Allah pada setiap waktu yang kita lalui. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak akan pernah menolak taubat seorang hamba, yang tidak akan pernah enggan untuk mengampuni dosa hamba yang mau bertobat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang yang merugi. Siapa itu orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang telah berbuat taubat namun tidak kunjung, orang yang telah berbuat maksiat namun tidak kunjung bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, hadirin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertobat dari sebuah perbuatan dosa, Allah anggap orang tersebut sama seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Allah anggap orang tersebut seakan-akan dia memang belum pernah berdosa. Allah sucikan dirinya, Allah ampuni dosanya. Yang sebelumnya ia sangat pantas untuk ditempatkan di dalam api neraka, Allah balik keadaannya, Allah rubah keadaannya hingga menjadi orang yang pantas untuk ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang suci. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan pula kepada kita semua betapa besar kasih sayangnya dengan cara sudi mengampuni dosa-dosa kita dari setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Maka beruntunglah orang yang sering datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Beruntunglah orang yang sering melakukan salat pada tiap-tiap harinya dan ia tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu tersebut di masjid ataupun di rumahnya. Terlebih-lebih lagi jikalau hal tersebut ia lakukan di masjid dengan cara berjamaah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan menimbun dan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, yang mana sabda ini didengarkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susulkanlah perbuatan-perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik ataupun ibadah. Niscaya perbuatan baik dan ibadah tersebut akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, jikalau lidah ini enggan untuk beristighfar, jikalau hati ini enggan untuk bertobat dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, hadirin, janganlah kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Jangan pula kita melupakan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yang difatwakan oleh para ulama di dalam fatwa-fatwa ataupun kitab-kitab mereka. Karena semua hal-hal baik tersebutlah yang akan berperan untuk menimbun dan menghapus serta menghilangkan semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Takut akan neraka, hadirin. Tidak ada yang sanggup untuk bertempat tinggal di neraka, wal'iyadzubillah. Api yang teramat panas beribu kali lipat daripada api yang ada di dunia ini. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah ciptakan dengan rupa yang sangat garang serta ganas untuk menghabisi, untuk mencambuk, untuk mengazab
untuk membuat sengsara orang-orang yang kelak akan ditinggalkan oleh Allah di dalam neraka wal iyadzubillah. Tidak sanggup hadirin, tidak kuat hadirin. Oleh karena itu, jangan kita berpura-pura seakan-akan kita sanggup untuk ditempatkan di dalam neraka. Tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau meninggalkan keharaman-keharaman yang dia tahu bahwa hal tersebut Allah haramkan. Seakan-akan dia adalah makhluk yang sangat kuat, yang kebal akan panasnya api neraka wal iyadzubillah. Ingat hadirin, marilah kita bersama bertobat kepada Allah. Kita mengaku di hadapan Allah sebagai hamba yang hina, yang berlumur dosa, yang banyak berbuat dosa serta kemaksiatan. Kita pun mengaku di hadapan Allah selaku makhluk yang lemah. Di dalam surah An-Nisa Allah firmankan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat manusia selaku hamba ataupun makhluk Allah yang lemah dan tak berdaya di hadapan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita sekali lagi bertobat kepada Allah hingga Allah hapus dosa kita, dan perbuatan-perbuatan baik yang telah Allah anjurkan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga anjurkan kepada kita, mari kita lakukan sekuat tenaga hingga perbuatan-perbuatan baik tersebut juga akan ikut berperan hingga kita bisa menjadi orang yang suci, disucikan oleh Allah dan cocok untuk bertempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, teringat akan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab sahih beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna 'ala babi ahadikum nahran fayaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la ya Rasulullah. Faqala fakadzalika mathalus salawat yamhullahu bihinnal khataya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jikalau ada salah seorang dari kalian ini rumahnya di pinggir sungai yang jernih, kemudian ia mandi di sungai yang jernih tersebut satu hari sebanyak 5 kali, apakah kira-kira masih akan tersisa kotoran di tubuhnya?" Para sahabat serentak menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah. Pasti ia akan menjadi orang yang paling bersih di antara kami, karena satu hari satu malam ia mandi 5 kali." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan sabda beliau, begitulah salat 5 waktu wahai para sahabatku. Karena salat 5 waktu akan menyucikan dan menghapus serta membasuh dosa-dosa orang yang melakukannya. Hadirin rahimakumullah. Begitu pula perkara wudu yang mungkin kita anggap perkara yang sepele, hanya sebuah proses pembasahan pada sebagian tubuh yang kita miliki. Namun hadirin ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatul wudu, tepatnya di dalam surah An-Nisa, bahwa tepatnya di dalam surah Al-Maidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuturkan setelah Allah wajibkan kepada kita berwudu, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Bukanlah dari perintah wudu tersebut Allah ingin mempersulit kalian ketika beribadah harus ada syarat wudu dulu sebelum melakukan salat. Tidak, kata Allah, bukan untuk memberatkan kalian, walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dari proses tersebut ingin menjadikan kalian sebagai insan yang suci daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pun telah menjelaskan bahwasannya jikalau seseorang melakukan wudu, maka dosa-dosa daripada anggota tubuh yang dikenakan oleh air olehnya akan mengeluarkan dosa, akan membasuh dosa-dosa yang terdapat pada mukanya, pada tangannya, pada kakinya, pada mulutnya, pada matanya, serta pada kedua telinganya. Mata kita melihat keharaman, Allah sucikan dengan berwudu. Telinga kita mendengar yang diharamkan oleh Allah, maka Allah pun sucikan hal tersebut lewat wudu yang kita lakukan. Tangan kita, mulut kita yang menuturkan kata-kata yang Allah haramkan pun ternyata Allah Subhanahu wa taala ikut turut mensucikannya ketika kita sedang melakukan berwudu. Hatta takhruja min asfari 'ainaihi
wa min khilali adfarih, kata Rasulullah, sehingga ketika orang berwudu dari sela-sela kelopak matanya serta sela-sela jari-jarinya, dosanya ikut keluar dengan mengalirnya air wudu dari anggota tubuhnya tersebut. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tegakkan kewajiban, marilah kita lakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah serta yang disunnahkan oleh Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut peranannya sangatlah kuat untuk menjadikan kita menjadi insan yang suci, yang bersih, yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang kelak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang selama ini kita damba-dambakan, tempat yang selama ini kita hayal-hayalkan, tempat yang selama ini kita rindukan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang suci, bagi hamba-hambanya yang bersih, bagi hamba-hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini bisa membuat kita bersama mendapatkan ilmu yang kelak akan menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullahil malikil allam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اغفر لي ذنوبي يا رب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي الكريم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم